Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Pada mulanya, ex-pendeta Ko Agustan mereaksi channel Tanpa Ragi yang melecehkan Allah yang kudus dan maha tinggi dengan membalas mempantati Alkitab dan diberi waktu 1 bulan kepada Yesus untuk mencabut nyawanya. Setelah 1 bulan lebih, Ko Agustan jatuh sakit. Oleh channel Oten diframing sedemikian rupa dan digambarkan Ko Agustan sudah mau mati. Bagaimana faktanya dan bagaimana reaksi pendeta Hidritan sendiri? Tonton terus video hingga akhir biar Gimana, paham. Tambah sehat udah? Alhamdulillah sehat tuh. Semangat ya? Allahu Akbar. Ya suaranya pun udah mulai bagus nih sekarang ya. Sehat. Lama sembuh. Ya ini lagi terapi, harusnya insya Allah dalam waktu dekat udah bisa sembuh ya. Yang penting semangatnya dan obatnya tetap dimakan ya, nggak ada yang telat makan dan ya yang penting latihannya juga terus jalan nih. Ada yang mau dibilang, Ko Agus? Nah, ya kan ini sakit bukan karena apa? Karena nggak disiplin aja. Tidak ada kaitannya sama Yesus sama sekali. Setiap orang bisa seperti ini. Coba kemarin saya dengar omongan istri ya, jangan kerjain kaset karpet ini. Ya kebanyakan yang dibersihin ya. Ya enak, nggak saya kan maksa sampai malu. Ya jadi ini Ko Agus dia kan usahanya ini ya bersihkan karpet. Ya karena ya kita beda lah dengan Oten. Kalau Oten kan murni dari sedekah, dari donasi, dari ya mereka menganggap diri mereka YouTuber. Kalau kita nggak pernah menganggap diri kita YouTuber, ya itu cuman istilahnya pembelaan iman. Ko Agus ini pekerjaan utamanya ya bersihkan karpet. Jadi belakangan ini banyak sekali orderan masuk ya. Alhamdulillah lumayan kemarin banyak. Jadi kita tuh Ndor. malam kita kerjain. Ya jadi maraton dikerjain. Kemarin tuh memang Ko Agus udah nggak enak badan. Ya udah nggak enak dipaksain. Kan ada itu komunitas. Ya. Kerjain sesi ini dilanjut itu kan itu awalnya. Ya jadi Ko Agus paksain walaupun sebenarnya badannya udah drop banget, udah nggak enak banget. Udah geling-geling. Ya udah geling-geling, cuman dipaksain. Terakhir jatuh ya. Waktu dapat videonya Tanpa Ragi, lihat videonya Tanpa Ragi itu, terus Ko Agus buat dia punya respon. Nggak lama ya gara-gara emosi jadi ya mengganggu kesehatan juga ditambah dengan kecapeannya ya. Oke. Ya, jadi dari Ko Agus sendiri udah jelas ya bahwa nggak ada hubungan ini dengan Yesus dan lain-lain. Ya, nggak ada hubungannya. Jadi di sini saya ingin ceritakan kronologisnya ya. Jadi yang pertama teman-teman harus tahu dulu, Ko Agus itu memang punya riwayat sakit jantung dan dia sudah pernah ganti klep jantung. Bahkan klep jantungnya itu tahun lalu sempat bermasalah lagi. Ya namanya juga buatan manusia. Jadi dia istilahnya kadang-kadang bisa error ya, karena memang klepnya itu terjadi penggumpalan gitu, jorok gitu ya, sudah mulai jorok karena adanya penggumpalan dan karena memang usia klepnya kan sudah lumayan lama. Jadi dilakukanlah operasi pembersihan klep, bukan penggantian klep ya, baru dibersihkan aja. Itu dilakukan tahun lalu. Terus yang foto-foto beredar di channel-channel Kristen yang Ko Agus itu ya dibuat seakan-akan sedang sekarat, itu adalah foto Ko Agus saat ya menjalani pengobatan tahun lalu. Saat sakit jantungnya itu kambuh ya, saat harus dibersihkan klepnya. Jadi foto-foto yang beredar itu adalah foto-foto dulu yang kemarin digoreng-goreng sama Oten, dibalik-balikkan sama Oten-Oten Paukers. Dibilang karena berani melawan Yesus, Ko Agustan kena azab, jantungnya jadi rusak, bermasalah, bla bla bla. Ya, dan itu banyak sekali di channel-channel polemikus Kristen dan nggak perlu saya tampilkan. Saya rasa teman-teman sudah lihat langsung. Ya, kalian sendiri sudah melihat thumbnailnya. Bahkan saya rasa ada yang nonton ya, dan saya rasa nggak perlu kalian nonton juga. Ya, bagi teman-teman muslim nggak perlu kalian nonton. Itu channel-channel fitnahan semua itu. Channel-channel yang tukang jual hoax. Kalau nggak jual hoax nggak laku. Kalian bisa lihat sampai dibuat berjilid-jilid sama mereka. Ya, berjilid-jilid dia buat konten-konten yang isinya wah kena jantungnya gara-gara melawan Yesus. Padahal nggak ada hubungannya. Dan Ko Agus bukan sedang sakit jantung sekarang ya. Jadi yang sedang dialami Ko Agus nggak ada hubungannya dengan jantung. Ya, ini penyakit lain yang memang disebabkan karena penyumpitan pembuluh darah juga gitu.
Karena memang jantungnya yang istilahnya bekerjanya itu nggak 100% seperti orang normal ya, sehingga terjadi penyempitan lebih cepat. Kalau kita yang normal saja itu di usia tua, kalau kita nggak jaga pola makan, itu penyempitan udah pasti terjadi. Semua tahu ya, beberapa hari ini dikirimi video ada seorang menghina Alkitab ya. Alkitab ditaruh di bagian belakang dari tubuh seseorang ya. Apakah itu menghujat Roh Kudus? Ya enggak ya. Justru yang menghujat Roh Kudus itu yang ibadah ya toh. Sepertinya rajin haleluya haleluya, tetapi di situ Yesusnya dinista, direndahkan. Cuman jadi anak, cuman jadi pengantara. Itu penghujat Roh Kudus yang real. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya ya, menghujat Roh Kudus yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, menghujat Roh Kudus itu yang seperti apa sih? Karena ini fatal loh. Menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni di dalam Matius 12 ayat 32. Di dunia ini juga tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Semua tahu ya, beberapa hari ini dikirimi video ada seorang menghina Alkitab ya. Alkitab ditaruh di bagian belakang dari tubuh seseorang ya. Apakah itu menghujat Roh Kudus? Ya enggak ya. Justru yang menghujat Roh Kudus itu yang ibadah ya toh. Sepertinya rajin haleluya haleluya, tetapi di situ Yesusnya dinista, direndahkan. Cuman jadi anak, cuman jadi pengantara. Itu penghujat Roh Kudus yang real. Bapak Ibu Saudara, semua tahulah Alkitab ada di dalam HP, betul? Ya, di dalam HP ini, di dalam Android ini ada aplikasi Alkitab. HP ini kadang-kadang kita taruh di saku celana loh. Ya, saku celana belakang gitu. Kalau saku celana belakang ya nyenggol pantat. Kalau saku celana depan nyenggol. Itu dia. Ya. Mau ditaruh di saku belakang atau satu saku depan, ya tetap nyenggol itu. Bagi perempuan ditaruh di saku depan, nyenggol itu dong. Ya. Apa bedanya saudara ya? Karena sekarang ini Alkitab yang buku itu udah nggak ada ya, udah ketinggalan kereta, udah primitif yang masih memakai Alkitab buku, semua sekarang pakai Android. Lebih mudah ya loh. Tinggal ada yang pakai suara juga, tinggal nyebut Matius 4 ayat 10 langsung nongol twing gitu. Bisa. Ya. Ya, ada juga yang pakai sekedar dipencet-pencet langsung ketemu ya. Ya, jadi tidak masalah ya. Alkitab nih. Anda mau taruh di saku depan, ini kena sama ini nih, kena sama ini. Kalau perempuan bagaimana? Apakah itu menghina? You know? Mau soal Alkitab dikenain sama ini. Kalau taruh celana depan kan kena sama itu. Taruh celana belakang kan kena sama dia. You know? Jadi bukan menghujat Roh Kudus yang begitu. Justru yang menghujat Roh Kudus itu siapa sih? Yesus Roh, Yesus Allah, itulah Roh Kudus. Kamu masuk ibadah di satu gereja, terus di situ duduk manis, kusuk banget, haleluya, ya Bapa. Nah, itu menghujat Roh Kudus. Ya, oke ya. Clear ya, justru Anda yang di gereja yang sepertinya alim, sepertinya sedang ibadah, itu malah menghujat Roh Kudus karena memposisikan Yesus bukan sebagai Allah ya. Bukan sebagai Allah, bukan sebagai satu-satunya. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih atas kunjungannya
di MJC. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.